Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung pagi ini di acara tim Fakultas Teknik setiap pagi, siang dan seterusnya. Sesuaikan diri. Pekan lalu kami berjanji untuk mengundang teman-teman mahasiswa S3 Fakultas Teknik cerita terkait sertifikasinya. Yang sudah terbit tentu saja dan dinamika submit dari menentukan jurnal sampai bagaimana berkomunikasi dengan reviewer dan seterusnya. Ini ada dua teman kita teman tanggalnya atau waktunya itu belum klik juga hari Jumat ini kita isi yang lain. Dan Jumat ini atau pagi ini itu enteng-entengan nih, enteng-entengan melanjutkan posture beberapa waktu yang lalu. Agak terjeda kayaknya, ada beberapa minggu yang lalu kita pernah sinau posture dan pagi ini, tapi untuk posture untuk data non bibliografi, jadi bukan analisis bibliometrik akhirnya. Baik, saya izin share screen. Ya, semoga sudah terlihat Bapak Ibu. Jadi pagi ini kita akan ngobrol tentang posture untuk selain data bibliografi. Kalau selama ini posture dipakai untuk melakukan analisis bibliometrik, di mana datasetnya yang dianalisis itu dengan sekian cara untuk memperolehnya, kita tidak bahas, itu adalah dataset publikasi. Sehingga yang muncul adalah analisis bibliometrik, publikasi yang paling banyak, kemudian kalau pakai bibliosa ini ada tematik map dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk selain data bibliografi? Ada beberapa iseng-iseng saya yang dulu saya lakukan menggunakan posture. Yang pertama adalah memetakan aksi Gejayan memanggil. Tapi jadi tahun 2019 itu di Jogja ada aksi untuk memprotes Undang-Undang Cipta Kerja ya kalau nggak salah. Yang aksi itu disebut aksi Gejayan memanggil. Dan sangat banyak yang datang. Tapi dari sekian universitas yang ada di Jogja, itu mungkin tidak semua ya, tapi ada yang mengeluarkan surat edaran, di mana surat edaran itu isinya terkait dengan aksi ini. Intinya adalah, yang saya lihat, intinya adalah menyatakan bahwa kegiatan perkuliahan masih jalan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, waktu itu saya penasaran dari sekian surat edaran itu sebenarnya isinya apa. Nah, akhirnya saya mencari setiap surat edaran dari sekian universitas itu yang bisa saya jangkau terus tentu saja. Kemudian saya petakan isinya apa. Hasilnya adalah apa yang terlihat di layar ini. Jadi paling besar itu surat edaran itu mengatakan bahwa akademik tetap berjalan, sivitas tetap beraktivitas, kuliah tetap berjalan, tidak mendukung, administrasi tetap berjalan, meresahkan dan seterusnya. Itu klaster paling banyak itu di situ, di sebelah kiri. Tapi ada satu surat edaran itu yang berbeda dengan yang lain, yaitu ada sebelah kanan. Jadi tidak melanggar hukum, melakukan kajian. Dan kalau di Zoom itu ada beberapa informasi di sana. Ini kalau nggak salah saya buat posture versi online, coba ya saya buka. Nah, ini surat-surat itu. Jadi surat-surat itu saya unduh, kemudian saya petakan. Oh, ini UIN. UIN itu apa sih? Poinnya, poinnya tujuan penanggung jawab tidak jelas, menghindari kekerasan sosial. Nah, ini kan poinnya. Nah, poin itu kemudian yang saya petakan.
Bentar, saya perlihatkan. Nah, ini dia. Ini yang nyempil di sebelah kanan. Nyempil sebelah kanan, ini mempercayakan kajian itu pada DPM dan LEM. Jadi universitas itu ada yang mengatakan begini, mempercayakan. Artinya ternyata ada universitas yang memberi kepercayaan kepada lembaga mahasiswa, menyuarakan aspirasi, tidak boleh asal tidak melanggar hukum. Karena itu bentuk kepedulian terhadap masalah bangsa. Sesuai misi UII, ini kelihatan ini dari UII. Kemudian memastikan siapa penanggung jawab, harus melakukan kajian dulu. Ini yang saya lihat ini paling unik atau apa ya, surat edaran yang berbeda lah daripada yang lain. Nah, yang lain itu isinya ya kayak gitu, seperti ini, akademik tetap berjalan dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah koalisi partai pada Pilpres. Ini yang nanti akan saya coba sampaikan cara saya itu seperti apa. Ini hasilnya. Jadi dari sekian partai yang pernah berkoalisi di Pilpres itu bentuk klasternya seperti ini. Ada 1, 2, 3, ada 4. Yang paling kiri 4 ini adalah partai yang rata-rata sekali saja ikut Pilpres. Dia nempel di partai-partai lain, di koalisi-koalisi lain. Nah, setelah itu kebanyakan, kecuali mungkin ada 1, 2 yang 2 kali ya. Kebanyakan terus setelah itu selesai, nggak ikut lagi di periode. Kemudian berikutnya adalah pemerintahan rektor dan wakil rektor di UGM. Jadi saya penasaran sejak tahun 99 sampai sekarang, karena saya kuliah di UGM itu tahun 2021, sehingga waktu itu saya mengalami satu pemerintahan rektor di UGM. Saya ingin melihat, ini juga iseng saja waktu itu, ingin melihat sebenarnya peta jejaringnya itu kayak apa sih? Kalau pemerintahan ya rezim ya. Rezim kan sebenarnya konotasinya bagus, pemerintahan. Itu seperti apa? Nah, ini hasilnya. FE dan FT itu, kenapa di tengah itu? Kan saya penasaran kenapa di tengah. Kemudian setelah saya lihat data, ternyata FE dan FT itu dari tahun 99 sampai 2017 yang terakhir pilihan rektor, ini selalu ambil bagian di dalam pemerintahan rektor di UGM. Kemudian kalau rektornya itu dari 6 kali ini dibagi 2 antara FT dan Visipol. FT 3 kali, Visipol 3 kali. Dan itu bergantian. Visipol FT, Visipol FT atau kalau nggak salah. Jadi urutannya seperti itu. Namun ada yang menarik yang saya temukan itu, yaitu ternyata setiap kali rektornya dari Visipol, FT ini selalu ikut. Tapi kalau rektornya dari FT, Visipol itu nggak ikut. Nah, saya kan punya data yang saya juga merasakan kondisi kondisi jejaring rektor dan wakil rektor ini. Nah, apa yang saya lihat itu, kemudian saya pakai untuk menganalisis, paling tidak akhirnya saya tahu si Posviewer ini memvisualkannya kayak apa sih. Kenapa FT dan FE itu di tengah? Oh, berarti ini prinsip sentralite ya. Berarti si FT dan FE ini karena memang dia selalu berperan, dia selalu ambil bagian dari sekian kali pemerintahan rektor di UGM. Visipol bikin klaster sendiri, tetapi meskipun dia juga sama dengan FT 3 kali memperoleh jabatan atau menempatkan sivitasnya di jajaran rektorat, tetapi dia absen ketika FT itu menjadi rektor. Nah, ini 3 yang pernah saya lakukan. Masih ada, ada satu atau dua lagi, tapi itu terkait dengan partai lagi di daerah saya di Gunung Kidul. Saya penasaran waktu itu koalisi partai untuk pilkada di Gunung Kidul itu kayak apa sih? Nah, yang saya lakukan seperti apa, Bapak Ibu? Saya berharap mungkin ini nanti akan menginspirasi Bapak Ibu. Oh, berarti saya bisa nih bikin
bikin visualisasi fenomena ini menggunakan Fox-viewer. Nah, alurnya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Ada fenomena. Fenomena ini kemudian saya renungkan gitu. Bisa nggak fenomena ini masuk Fox-viewer? Oh bisa, mestinya. Syaratnya harus dibuat atau dipindah ke dataset yang dia bisa dibaca Fox-viewer. Dataset apa yang paling memungkinkan? Waktu itu yang terpikir di saya adalah RIS. RIS ini bisa dibaca Fox-viewer karena Fox-viewer bisa membaca reference management software itu, yang memang salah satunya berasal dari RIS. Berarti kalau saya bisa memindah fenomena ini ke bentuk RIS, bisa dong saya visualkan itu dengan Fox-viewer. Nah, akhirnya saya melihat apa sih yang dianalisis bibliometrik menggunakan Fox-viewer itu. Oh, di sana ada nama jurnal, ada judul paper, ada abstrak, ada dan seterusnya. Kemudian saya berpikir kayaknya bisa nih dipakai judul, pengarang, kata kunci. Paling enggak minjem ini saja, judul, pengarang, kata kunci. Dan ini 3 poin ini itu bisa dibuat di RIS. Modelnya seperti apa? Seperti ini. Ini adalah format file RIS. TY itu untuk tipe, TI untuk title, author, AU author, KW keyword, dan seterusnya. Di date, kemudian ada PY, publication year, dan yang terakhir adalah end of reference. Ini selalu ada ya, end of reference. Kemudian yang bisa berulang apa ya? Kan tadi ada koalisi ketika studi kasus yang saya pakai adalah koalisi. Yang bisa berulang di RIS itu adalah author sama keyword. Berarti ini bisa dipakai untuk koalisi. Modelnya bagaimana? Modelnya seperti ini. Jadi saya mencari data dari tahun 99 sampai terakhir itu, koalisinya itu ada berapa? Setiap tahun, setiap pemilihan misalnya. Pemilihan 199 itu ada berapa koalisi? Tahun 2024 ada berapa koalisi? Kemudian satu koalisi itu menjadi satu record RIS. Contohnya tahun 199 itu ada koalisi 1, koalisi 1 terdiri dari sekian partai. Koalisi 2 dari sekian partai. Maka satu koalisi ini menjadi satu record RIS. Maksudnya menjadi satu ini. Nanti koalisi berikutnya adalah ini di bawahnya ini. Di bawahnya end of reference ini bikin lagi di bawahnya. Nah, akhirnya hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Contoh, koalisi pertama di tahun 2019. Mungkin benar, mungkin keliru ya. Pokoknya ini sebagai contoh saja lah. Nah, koalisi 1 2019 kan ada 2 koalisi, nanti ada koalisi 2, koalisi 1, koalisi 2, atau mungkin kalau nanti basisnya ini tergantung kita, basisnya adalah calon yang diusung misalnya, pengusung calon 1 2019 itu bisa. Nah, koalisi 1 2019 itu saya masukkan sebagai title. 2019 strip 1 ini sebagai tanda. Dan 2019 ini bisa juga diletakkan sebagai date dan publication year. Nah, nama-nama partai yang masuk di koalisi 1 itu saya masukkan di author. Kalau selain author bisa nggak? Bisa. Di mana? Di keyword. Kenapa? Karena itu berulang. Itu berulang. Nah, akhirnya begini. Sorry, harusnya kan. Nah, di keyword atau di author itu bisa berulang sehingga itu bisa dipakai. Tapi harus unik Bapak Ibu. Maksudnya unik bagaimana? Begini. Ini kemarin Mas Erik itu sempat ngobrol dan ternyata memang ini harus unik. Kalau nggak unik nggak bisa. Maksudnya begini. Ya PDIP ya sekali saja, PKB ya sekali saja, nggak bisa PKB. Nah, kasus kemarin ketika ngobrol sama Mas Erik itu gini, jadi beliau itu Mas Erik ada nggak ingin memetakan jejaring pernikahan atau enggak kalau nggak salah. Cuma pernikahan itu kan ada yang ingin diketahui adalah pokoknya akan ada 2 nama yang sama gitu, misalnya marga A dan marga A.
Nah, kalau ada dua marga yang sama menikah, kemudian dua marga itu dimasukkan di author, itu ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena di author ini dia maunya unik. Dia maunya unik. Kalau ditulis dua kali nggak mau, dia hanya akan sekali. Di mana? Nulisnya di mana? Saya nulisnya di Zotero atau Mendeley. Tapi kalau ditulis paksa menggunakan notepad misalnya, itu sangat bisa. Hanya saja kemungkinan besar, ini saya belum nyoba, kemungkinan besar ketika dibaca di Vosure ya, dia akan dianggap satu kit saja. Nah, untuk memudahkan itu, saya pakai Zotero. Bisa juga pakai Mendeley. Data ini, kebetulan waktu itu saya pakainya di author. Selain author, bisa juga ditaruh di tag. Begitu ceritanya. Sebelum saya tunjukkan bagaimana menginputnya, beberapa waktu yang lalu juga ada yang bertanya ke saya. Sudah agak lama sebenarnya. Jadi saya sudah pernah ceritakan ya. Jadi ada yang ingin memetakan aturan turunan dari aturan di pusat di setiap daerah itu isinya seperti apa. Misalnya aturan A di daerah A itu poin yang diatur apa saja, aturan A di daerah B itu yang diatur apa saja. Nah, poin-poin yang diatur itu bisa nggak dipetakan? Ya bisa saja. Nanti modelnya adalah title-nya adalah aturan A di daerah X gitu. Kemudian nanti poin-poinnya, poin-poin aturan, jadi harus dianalisis juga aturan itu mengatur apa saja, itu ditaruh di author atau bisa juga ditaruh di tag. Nah, item type ini bebas Bapak Ibu. Saya pilih book karena agaknya ini yang isinya paling sederhana lah. Kalau di jurnal kan ada judul artikel, juga ada judul jurnal dan lain sebagainya. Kalau chapter juga ada judul book, ada judul chapter, sehingga kan banyak. Saya ambil yang sederhana saja. Ini bebas saja. Item type-nya ini bisa dipilih sesuai keinginan. Saya pilih book karena sederhana tampilannya. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya tunjukkan prosesnya. Cukup paham. Baik, terima kasih Pak. Sebentar. Ini kayaknya saya perlu import dulu data RIS saya. Sebentar. Data RIS partai. Nah, Bapak Ibu, akhirnya isian koalisi itu jadinya seperti ini. Jadi tahun 199, item type-nya book 1999 koalisi 1 itu isinya ini. Kemudian 199 koalisi 2 itu isinya ini. Tahun 2004. Nah, tahun 2004 ini ternyata ada putaran 1, ada putaran 2. Nah, akhirnya jadi begini, 2004 putaran 1 koalisi 1, putaran 1 koalisi 2 sampai koalisi 5. Kemudian baru putaran kedua koalisi 2, putaran 2 koalisi 4. Ini 2 dan 4 itu saya ambilkan dari sini dan dari sini. Jadi yang lolos mana itu kodenya tetap saya samakan. Ini suka-suka saja saya untuk mempermudah saja. Kemudian 2009 juga ini ada 3, 2014 ada 2, 2019 ada 2. Begitu. Nah, ngisinya kalau saya praktekkan ya ini book, kemudian ini misalnya seperti ini. Kemudian, nah ini author ini kan kalau di Zotero bisa dibuat double dan single ya. Kalau nama partainya cuma satu ya pakai yang single saja. Nanti tinggal ini partai 1 dan tambah partai 2 dan seterusnya. Atau bisa juga pakai tag. Sini. Kalau pembedaan di author sama di tag nanti di proses visualisasinya saja yang berbeda. Nah, setelah ini diisikan,
Jadi kita punya data ya Bapak Ibu. Saya tunjukkan dari mana saya ngambil. Ini. Kalau di posture, kalau di analisis bibliometrik kan data harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini sama juga. Jadi dulu di blog saya tulis 3 lawan 1. Nah saya ngambilnya saya tulis. Ini mungkin kalau jadi paper ya paling enggak bukan di jurnal tapi di buletin mungkin masuk. Nah saya ngambilnya dari sini. Data itu diambil dari Wikipedia Poros Tengah. Ini juga Wikipedia 2004 dan yang terakhir itu saya ambil dari KPU. Sehingga kalau ada orang yang ingin mengoreksi itu bisa menelisik, oh dulu datanya dari mana. Saya kira ini umum ya dalam riset pertanggungjawabkan sumber data. Nah, akhirnya hasil ini itu kita bisa visualkan di Posture. Caranya adalah kita ekspor, jadi kita blok, kemudian kita ekspor to RIS. Ya, to RIS. Ini karena nggak ada catatannya juga dicontreng ataupun tidak apa-apa. Kemudian saya klik OK. Nah, disimpan di, oke saya pilih di desktop dulu deh. Nah, itu baru saya visualkan di Posture. Saya klik create, open. Nah, saya ambilnya yang bawah, yang tengah Bapak Ibu. Kalau biasanya di Kongko itu kan ngambil yang atas tuh, Web of Science, Scopus dan seterusnya. Nah, saya ambilnya yang tengah, RIS. Next. Nah, ini kita diminta untuk mengambil file RIS-nya tadi. Saya ambil partai. Klik next. Karena isiannya tadi itu di author, maka dia otomatis akan memanggil autornya, co-authorship. Kalau author itu saya tulis di kata kunci, di tag, maka nanti co-occurrence yang akan aktif. Jadi ini sekaligus Bapak Ibu yang menggunakan Posture, kalau menemukan seperti ini kok, oh kok punya saya nggak aktif ya, gitu. Co-occurrence-nya kok nggak aktif ya, berarti memang datasetnya nggak memuat nggak memuat data yang bisa ditampilkan oleh co-occurrence, misalnya kata kunci. Oke, co-authorship ini pilihan saja ya, full. Oke, full aja biar semuanya kehitung. Oke, nah di sini kita bisa mainkan Bapak Ibu. Kalau kasusnya adalah partai, maka saya ingin lihat nih semua, pokoknya semua partai. Oh, ternyata ada 36 partai politik selama sekian pilpres itu yang ikut di dalam koalisi. 1. Loh, berarti kalau minimal partai itu ikut kontestasi 2 kali gitu, ada 14 nih gitu. Nah, nanti bisa dilihat dari yang paling sedikit sampai paling banyak. Oke, saya klik next dulu. Nah, ini hasilnya. Ini kalau semua partai dimunculkan. Nah, Bapak Ibu, dulu, ini kan sudah agak lama saya memetakan. Ini salah satu cara untuk belajar memahami bagaimana Posture itu memvisualkan. Oh, yang kecil-kecil ini kok bisa ya di sini ya, dan merah-merah. Waktu itu saya berpikir, oh ini kan partai-partai kecil yang muncul di pilpres itu hanya sekali, dan dia nempel di koalisi mana gitu kan. Kok yang ini bisa jadi satu klaster ya. Kalau pengelompokan klaster default ini kan oleh si AI-nya si Posture ya. Berarti ini yang kedekatan yang terbentuk itu ini ketika divisualkan oleh Posture. Kemudian ini PAN, Demokrat, PKS berkarya. Karya ini cuma ikut sekali dan sekali atau 2 kali, sehingga mungkin dia oleh Posture didekatkan. Nah, 3 partai ini kuning ini ternyata kuat ini, dekat dan warnanya sama. Berarti ketika dalam sekian pilpres itu memang kecenderungannya 3 partai ini misalnya ya, itu selalu berkoalisi misalnya. Kemudian ada yang ada di sebelah kanan. Nah, nanti Bapak Ibu saya kira punya pengalaman di dalam melihat kontestasi, sehingga itu bisa dipakai untuk sekaligus, kalau konteks saya, sekaligus belajar memahami bagaimana Posture itu memvisualkan. Nah, kalau kemudian ditambah misalnya, ditambah minimumnya gitu,
nanti akan berubah lagi. Sampai dia maksimal 5 kali ya, 5 atau 6 kali. Pilpresnya sekarang 6 atau 5 ya? Tidak tahu, ke 5, tapi ini tidak 6 ternyata. Berarti ada 6 kali. Kita coba 5 dulu. Nah, ini kalau 5 seperti ini nih. Kalau kemudian jarak itu menandakan jauh dekatnya proses koalisi gitu, selama sekian koalisi itu, maka terlihat di sini. Yang jaraknya saling jauh itu partai mana, yang dekat itu partai mana. Ini kalau 5 kali, dan mungkin akan berbeda jika 6 kali. Maka di blog saya, ini saya tulis, ini minimal muncul 1 kali itu visualnya seperti ini. Kalau 2 kali itu seperti ini, 3 kali seperti ini. Ini 5 kali ya. 1, 2, dan 5. Kalau 6, itu kemungkinan sangat sedikit karena hanya sedikit partai yang dia ikut. Nah, ini kan hanya 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 partai yang pernah ikut kontestasi selama 6. Nah, ini terlihatnya seperti ini. Ini kalau 6 kali. Ada 2 klaster, hijau dan merah. Oke, begitu Bapak Ibu yang saya lakukan ketika memvisualkan fenomena yang ada di sekitar, kemudian saya masukkan brosur. Memang akhirnya harus berpikir apa sih yang bisa saya fenomena itu mana yang bisa dijadikan title di data bibliografi itu, dan mana yang bisa dijadikan author atau kata kunci yang akan dilihat networknya. Begitu. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa kita diskusikan, saya persilakan. Kalau tidak, kita cukupkan. Izin tanya Pak Pul. Monggo Bapak Ibu, silakan. Tadi kan contoh yang pertama itu pakai surat edaran ya Pak Pul ya. Nah itu berarti kita kalau pakai kata-kata begitu kita masukinnya manual ya berarti ya? Iya, betul. Nah, jadi kalau yang surat edaran itu, tadi mana ya? Nah ini ya, contohnya ini. Atau ini tidak kelihatan sebenarnya. Ya, akhirnya saya membuat tabel, Mas. Tabelnya sudah terhapus, tapi sebenarnya sudah nggak tahu di mana tempatnya. Jadi tabelnya itu isinya, saya tunjukkan ya. Jadi misalnya ada sekian universitas. Dan kita harus menganalisis isi setiap surat itu dan apa yang mewakili gitu, frasa apa yang mewakili. Misalnya satu, kemudian SE-nya. Jadi satu itu isi SE-nya. Belum share screen Pak Pul. Oh ya, sorry. Nah, misalnya ini, Univ 1, isi SE-nya kuliah normal. Yang kedua, tidak bertanggung jawab misalnya. Nah, saya bikin ini. Nanti Univ 2 apa? Oh, Univ 2 itu ada klausul yang isinya mirip seperti Univ 1, yaitu apa? Kuliah tetap berjalan normal. Maka saya pakai frase yang sama ini untuk mewakili isi SE di Univ 2 dan seterusnya. Nanti kalau betul-betul ada isi yang tidak ada sebelumnya di SE yang lain, maka saya cari frase baru yang mewakili isi dari SE itu. Begitu Mas. Nah, nanti Univ 1 itu jadi title, isi SE-nya ini jadi kata kunci atau author. Mungkin lebih tepatnya kalau ini kata kunci ya. Begitu. Begitu Mas. Berarti kalau misalnya mau memakai frasa yang berbeda, misalnya pertama ini kan pakai kuliah normal, terus universitas 2 pakai kuliah sesuai jadwal gitu. Berarti dilamsamkan jadi satu frase gitu ya Pak ya? Iya, betul. Disamakan. Kalau tidak disamakan nanti linknya nggak kelihatan.
atau apa occurrence isu occurrence dari isu yang paling banyak itu nggak akan kelihatan. Begitu, Mas. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Mungkin ada yang terinspirasi mau melakukan apa itu, monggo. Kemarin ada teman juga, teman-teman ketika beliau kontak saya. Jadi dari Fakultas Kedokteran itu lihat postingan di blog saya, kok bisa ya? Kasusnya bukan untuk biometrik, tapi dia ingin memetakan hasil dari SLR. Di SLR itu topik 1 atau paper 1 atau ya topik atau paper itu isinya ini, 2 ini gitu. Yang itu dari SLR yang dibaca, bukan biometrik analisis kan. Kemudian dia ingin memindah itu ke posture supaya bisa terlihat petanya gitu. Nah, teman di FKKMK itu S3 kalau nggak salah. Kemudian, pakai saja ini Pak. Modelnya nanti dengan bisa dengan Zotero atau dengan Mendeley untuk input datanya. Nanti dibuat keris, kemudian bisa divisualkan. Begitu Bapak Ibu. Monggo, ada lagi yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Pak Julius, Pak. Oke, silakan Pak. Pak Purwoko, terima kasih. Tadi di salah satu contoh itu kepemimpinan rektorat di UGM, itu ada hal yang menarik itu. Kalau dari FT, FISIP-nya selalu keikut. Tapi kalau dari FISIP itu FT atau terbaliknya. Itu bagaimana cara mengetahui bahwa ada korelasi antara keduanya itu? Ya Pak, jadi pertama kalau yang jejaring rektor, sebentar saya cari ya. Prinsipnya itu sama seperti yang partai dan SE tadi Pak. Saya itu mengumpulkan dulu data. Saya mengumpulkan data dulu. Dari mana? Ini dibantu oleh teman arsip. Saya tolong carikan nih rektor-rektor di UGM dari periode sekian sampai sekian dan asal fakultas. Nah, inilah yang kemudian saya masukkan di posture. Saya belum share ya? Bentar. Maaf, Bapak. Nah, saya cari data Bapak di teman-teman di arsip. Hasilnya adalah ini. Saya minta dicarikan data periode ini itu dari fakultas mana, dari fakultas mana. Nah, kemudian ini jadi title. Ini dari title, ini jadi author atau keyword yang ini. Nah, kemudian nanti divisualkan. Nah, kalau visualnya Bapak itu, nah ini. Visualnya kan ini. Saya mengetahui bahwa setiap visipol itu pasti ada FT, tapi setiap FT tidak ada visipol, itu ya dari data ini, Pak. Dari data ini. Dari data mentah saya. Ini kan terlihat, Pak. Terlihat. Tetapi alasan dibalik itu tidak terlihat di visual ini. Gitu. Di visual ini. Maka maka di blog saya juga tidak membahas apa itu alasannya. Hanya, ternyata begini gitu. Masalah alasan itu sudah dibalik itu, dan saya tidak sampai di sana karena iseng saya hanya sampai memvisualkan dan melihat polanya. Begitu Bapak. Iya. Makasih Pak Pur. Oke, sama-sama Pak. Ada lagi yang lain mungkin? Mas Pur. Oh ya. Saya Nova, Mas Pur, mau tertarik ini dengan tadi visualisasi dari politik, dari rektor, tapi saya justru punya ide yang lain gitu, insight, karena di prodi kami di Jakarta kan jurusan manajemen dan hukum, dan di sini banyak saya lihat beberapa mahasiswa itu dia survei tentang suatu produk gitu, suatu produk kemudian dibikin jadi sebuah tesis. Nah, terkait dengan itu saya jadi tertarik pada beberapa marketplace gitu kan. Marketplace itu kan mereka punya mesin big data yang jauh lebih komplit ya.
jauh lebih komplit dibanding kita, dan bagaimana mereka mengeluarkan suatu produk atau produk ini menjadi sebuah trending dan di marketplace A, kemudian di marketplace B juga ada sebuah produk trending. Nah, di sini saya amati bahwa ada beberapa data yang bisa mungkin dipakai seperti ini. Pertama membuat tabel, kemudian divisualkan. Jadi kita bisa memprediksi, oh ternyata tahun ini tuh barang-barang ini yang paling banyak dicari. Jadi seperti tadi Mas Pur bilang, bahwa ini tuh sebenarnya bisa dipakai buat macam-macam gitu ya. Selain tadi ada yang tertarik ke politik, ada yang tertarik ke apa tadi kerja kolaborasi kepengarangan, dan yang untuk bisnis sebenarnya bisa itu untuk memprediksi ataupun selain barang itu adalah kalau Anda perhatikan di marketplace itu judul-judul barang gitu ya, itu kan mengandung kata kunci tertentu. Nah, kata kunci tertentu itu akan mungkin saling berkaitan. Misalnya contohnya Anda ibu rumah tangga butuh sebuah barang panci gitu. Nah, kata-kata kunci yang berkaitan dengan kata kunci besarnya kan peralatan rumah tangga, itu mungkin bisa tersambung dengan panci, wajan, ember, dan sebagainya. Ini saya pikir menarik dan mungkin kapan-kapan bisa minta bantuan Mas Pur gitu, mungkin saya serahkan datanya atau saya input datanya, ini kayaknya menarik nih dikulik bareng nih. Jadi kita yang kalau kayak politik tadi kan mungkin saya tidak terlalu tertarik, terus terang mungkin berat juga buat saya. Tapi kalau kayak yang kayak gini, yang produk-produk apa yang akan sesuai dengan bidang jurusan di tempat saya gitu. Jadi itu akan menarik sepertinya, saya jadi punya ide seperti itu bahwa mungkin dari kata kuncinya gitu ya tadi ya. Kalau tadi kan partai politik itu nama partainya, tapi mungkin kalau barang dari kata kuncinya, dari judul dan data-datanya bisa kita ambil di marketplace hijau maupun oranye, dan nanti bisa kita bandingkan. Kalau saya punya ide seperti itu, jadi kita bandingkan. Oh ternyata hijau itu kecenderungannya barang laki, misalnya yang oranye barang perempuan, dan itu akhirnya marketplace punya keputusan meng-hire brand ambassador sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau yang oranye cenderung cewek, mungkin brand ambasadornya A, yang hijau cowok, brand ambasadornya B. Jadi ini hanya perkiraan awal, tapi justru itu menarik. Mungkin kapan-kapan kita bisa ini ya Mas Pur. Karena saya sendiri masih hanya punya bayangan seperti itu, tapi untuk secara teknisnya gimana masih belum bisa. Gitu. Mungkin itu aja Mas Pur. Jadi bisa dipakai untuk hal lain gitu. Jadi sangat menarik untuk fast viewer ini. Oke, Bapak Ibu, di chat saya nulis ini ya, form feedback acara hari ini. Tapi untuk nama kegiatannya belum saya ubah, jadi pilih saja apa yang tertulis di form itu, nanti saya gantinya. ugm.id/feedback PFT. Baik, menarik Mbak Nova. Misalnya gini juga, marketplace hijau tahun 2020 itu yang tren apa? 1, 2, 3, 4. Nanti market hijau tahun 2019 apa? Nanti marketplace orange apa? Nanti dari situ bisa mungkin ya, saya belum coba, mungkin akan bisa terlihat hal-hal lain atau hal-hal yang belum diketahui terkait dengan tren, dan mungkin bisa jadi alat prediktif juga gitu. Karena kalau kita lengkapi tahunnya Bapak Ibu sama seperti bibliometric analysis, nanti kita bisa melihat juga di sini. Di sebelah kanan ini, oh ini kan tahun 2019, ini yang agak ke sini kan kuning ini, dua partai ini. Berarti ini adalah dua partai yang memang munculnya itu di akhir-akhir ini, yang baru bergabung di akhir-akhir ini. Benar ya? Oh ya, ternyata benar, karena saya sendiri kan saya punya informasi selain dari visual ini, dan akhirnya bisa mengklopkan antara realitas dan visualisasi. Nah, dengan cara yang sama mungkin nanti ketika dicoba apa yang disampaikan Mbak Nova tadi juga bisa ya sedikit memprediksi lah misalnya seperti itu. Karena belum kita coba, sehingga saya sampaikan kemungkinan bisa sampai ke sana.
Menarik tuh Mbak Nova, monggo nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Monggo yang lain mungkin? Hampir 1 jam ternyata. Kalau tidak kita akhiri. Oh, feedback to FC.